Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Falahidayat dengan NPM 06/2019-107201 ingin mempresentasikan proyek yang telah saya buat. Nah, langsung saja kita menuju proyeknya. Nah, di sini saya membuat proyek yang berjudul pendaftaran kursus bahasa. Nah, di sini, saya membuat model. Kita bahas dulu dari model. Nah, di sini saya membuat model. Model tersebut adalah admin model, out model, daftar kursus model, mahasiswa model, pertemuan model. Nah, di dalam model ini merupakan seluruh proses query yang dilakukan. Jadi seluruh proses query ada di dalam model ini. Nah, untuk di admin model terdapat proses query. Nah, di sini proses query-nya adalah untuk mengambil seluruh data mahasiswa dari database. Nah, jadi seluruh data mahasiswa yang ada di database akan diambil melalui query ini. Lalu ke out model. Nah, untuk di out model di sini ada beberapa query. Nah, untuk query yang pertama yaitu proses out, yang mana nantinya admin login sesuai dengan username dan password yang telah didaftarkan. Begitu pula dengan mahasiswa. Mahasiswa nantinya akan login sesuai dengan akun NPM dan password yang telah diinputkan. Lalu ada juga proses store mahasiswa. Nah, di sini adalah proses di mana pendaftaran mahasiswa baru yang ingin mengikuti pendaftaran kursus. Mulai dari NPM, nama mahasiswa, password, dan nomor HP harus diinputkan oleh mahasiswa tersebut. Lalu terdapat daftar kursus model. Nah, di dalam daftar kursus model ini terdapat beberapa query. Yang pertama adalah function get. Nah, function get ini berfungsi untuk mengambil data daftar mahasiswa dari database. Jadi, seluruh data mahasiswa yang baru mendaftar akan diambil melalui query ini. Nah, lalu terdapat function process verif, yang mana proses verif ini digunakan untuk memverifikasi data pendaftaran mahasiswa baru. Nah, dan unverif sebaliknya di sini untuk mengunverifikasi mahasiswa yang ingin keluar atau tidak mengikuti kursus kembali. Lalu selanjutnya di dalam kursus model terdapat beberapa query pula. Yang pertama di sini ada function get, yang mana berfungsi untuk mengambil data kursus dari database. Jadi kursus-kursus yang diinputkan nantinya akan diambil melalui query ini. Nah, setelah itu terdapat proses store, yang mana proses store ini untuk menambahkan kursus baru. Lalu proses public function store update atau proses store update, yang mana ini mengupdate nama kursus sesuai dengan ID kursusnya. Jadi ketika kita ingin mengganti kursus yang pertama dengan kursus bahasa yang lain, melalui function ini. Lalu selanjutnya get by ID. Get by ID ini berfungsi untuk mengambil suatu data dari database sesuai dengan ID kursusnya. Nah, jadi suatu data akan diambil sesuai dengan ID kursusnya melalui query ini. Lalu terdapat function process delete, yang mana function ini untuk menghapus kursus sesuai dengan ID kursusnya. Lalu selanjutnya di dalam model mahasiswa atau mahasiswa model terdapat beberapa query pula. Di sini terdapat get, function get, yang mana untuk mengambil seluruh data mahasiswa berdasarkan NPM-nya. Nah, lalu terdapat function get kursus, berfungsi untuk mengambil seluruh data kursus. Jadi seluruh data kursus akan diambil dengan function ini. Lalu selanjutnya terdapat get pendaftaran kursus, berfungsi untuk mengambil data pendaftaran mahasiswa. Nah, jadi seluruh pendaftaran mahasiswa yang mendaftar kursus atau nantinya di dalam demo programnya terdapat tambah kursus, maka melewati function ini.
Lalu pertemuan. Pertemuan ini berfungsi untuk mengambil daftar kursus. Jadi pertemuan ini nantinya akan bersangkutan dengan daftar kursus. Lalu selanjutnya terdapat function proses update, yang mana ini digunakan untuk mengupdate data mahasiswa. Lalu terdapat proses store kursus, yang mana ini digunakan untuk menambahkan kursus baru. Nah, menambahkan kursus baru untuk menginput data daftar kursus ke database. Nah, lalu proses delete ini untuk menghapus ID daftar. Jadi untuk menghapus data yang ada di dalam daftar kursus dari database. Lalu selanjutnya terdapat pertemuan model. Di dalam pertemuan model ini terdapat beberapa query yang di dalam fungsi. Nah, fungsinya bernama get, yang berfungsi untuk mengambil data pertemuan dari database. Lalu proses store ini berfungsi untuk menambah pertemuan. Nah, menambah pertemuan. Lalu proses delete untuk menghapus pertemuannya. Dan di sini terdapat function pendaftaran. Ini untuk mengambil data pertemuan dari database. Nah, lalu selanjutnya store update ini untuk mengubah data di dalam database. Jadi suatu data akan diubah berdasarkan nilainya. Nah, berdasarkan nilainya. Nah, jadi nantinya data yang akan diubah adalah data nilai berdasarkan ID pertemuannya. Lalu selanjutnya fungsi getById berfungsi untuk mengambil suatu data dari database. Nah, jadi data tersebut akan diambil sesuai dengan ID pertemuannya. Nah, setelah kita dari model, maka kita akan menuju ke controller. Nah, di dalam controller ini terdapat beberapa function atau beberapa proses. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam admin controller. Nah, di sini terdapat function construct. Function ini adalah konstruktor. Nah, jadi ini bersifat konstruktor yang berguna untuk menginisialisasi objek admin model. Nah, lalu terdapat function index yang mana untuk mengatur tampilan awal admin. Nah, untuk tampilannya terdapat di admin index di dalam view index. Nah, di sini. Di sini merupakan tampilan awal yang ada di dalam proses controller. Lalu selanjutnya terdapat out controller, yang mana di sini juga menggunakan konstruktor. Konstruktor untuk menginisialisasi objek out model. Nah, di sini fungsi pertama di sini untuk fungsi mengatur tampilan awal out index.php. Nah, di sini di dalam view out, lalu di dalam index.php. Nah, di sini tampilan utama dari proses out. Setelah itu login admin, di dalam login admin. Nah, di sini tampilannya. Lalu di dalam login mahasiswa, out login mahasiswa. Nah, ini tampilannya. Setelah itu di sini ada proses out admin. Out admin atau autentikasi admin itu berdasarkan username dan password yang telah didaftarkan. Nah, nantinya akan dicek apakah sesuai datanya, username-nya dan password-nya. Nah, apabila sesuai maka dia berhasil login. Jika tidak sesuai atau berbeda dengan yang didaftarkan, maka password atau NPM salah. Begitu pula dengan mahasiswa. Mahasiswa berdasarkan NPM dan password-nya. Jika yang diinputkan NPM itu benar, maka berhasil login. Jika salah, maka gagal atau salah. Nah, setelah itu
Di sini terdapat halaman tampilan awal dari daftar mahasiswa, fungsi daftar mahasiswa dari out. Nah, view out daftar mahasiswa. Nah, di sini berfungsi untuk menampilkan data apa saja yang diperlukan oleh mahasiswa baru untuk mendaftar. Mahasiswa baru untuk mendaftar. Lalu selanjutnya terdapat pula store mahasiswa. Nah, store mahasiswa yang diinputkan datanya yaitu NPM, nama mahasiswa, password, dan nomor HP. Nah, apabila seluruh data tersebut benar diinputkan, maka berhasil didaftarkan. Jika ada yang kosong ataupun ada yang salah penginputannya, maka akan gagal daftar. Lalu dapat logout. Nah, logout dari akun yang diinputkan oleh mahasiswa. Setelah itu daftar kursus controller. Nah, di sini digunakan untuk proses daftar kursus. Nah, di sini ada proses konstruktor. Nah, dari index, function index, yang mana untuk mengatur tampilan awalnya melalui view daftar kursus index.php. View daftar kursus index.php. Nah, ini merupakan tampilan dari daftar kursus controller. Nah, daftar kursus controller tampilan awal. Lalu untuk selanjutnya di sini ada fungsi verif, yang mana verifikasinya berdasarkan ID daftarnya. Nah, jika ditemukan ID daftarnya dan ID daftar tersebut 1, maka berhasil verif. Nah, jika gagal maka ataupun 0, maka gagal verif mahasiswa. Begitu pula dengan unverif. Nah, jika ID daftarnya itu 1 dan di unverif, maka berhasil unverif. Jika ID daftarnya 0 di unverif, maka dia akan berubah menjadi verif. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kursus controller. Nah, kursus controller untuk tampilan awalnya dari indeks, dari fungsi indeks ini adalah menuju ke view kursus index.php. View kursus index.php. Nah, di sini ini adalah untuk menu tampilan kursus. Untuk menu tampilan kursus. Lalu selanjutnya menu create. Nah, di sini adalah function untuk membuat kursus baru. Nah, dan di sini adalah tampilan ketika kita ingin membuat kursus baru di dalam view kursus create.php. View kursus create.php. Nah, ini merupakan rancangan tampilan ketika kita membuat kursus baru. Setelah itu store. Nah, store di sini adalah fungsi yang digunakan untuk menambahkan kursus baru. Nah, lalu edit ini untuk mengedit kursus. Mengedit kursus jika kita ingin mengganti kursus yang lama dengan kursus yang baru. Nah, di sini juga update. Update ini berdasarkan fungsi dari edit. Nah, edit ini untuk menu tampilannya, sedangkan update ini adalah prosesnya. Nah, lalu delete. Delete ini fungsi untuk menghapus kursus. Nah, lalu untuk mahasiswa controller. Nah, di tampilan untuk mengatur mahasiswa controller untuk tampilan yang awal adalah di view mahasiswa index.php. View mahasiswa index.php. Nah, ini merupakan tampilan awal di dalam login mahasiswa. Lalu selanjutnya di sini terdapat fungsi untuk menampilkan form edit. Nah, di sini untuk menampilkan form edit di dalam mahasiswa edit.php. Nah, ini merupakan rancangan tampilan form edit untuk mengedit data mahasiswa. Lalu kita masuk ke dalam function update.
Nah, function update berfungsi untuk menyimpan hasil edit. Nah, di sini adalah proses penyimpanan hasil edit yang telah diproses. Lalu terdapat function kursus. Function kursus di sini untuk mengatur tampilan awal halaman kursus di dalam view mahasiswa. Atau di sini terdapat require once yang menunjukkan di mahasiswa kursus.php. Nah, ini merupakan rancangan tampilan dari kursus.php yang mana nantinya ingin ditambahkan atau dipilih oleh mahasiswa kursus tersebut. Setelah itu daftar kursus. Nah, di sini terdapat daftar kursus untuk mengatur tampilan daftar kursus. Nah, di sini mengatur tampilan daftar kursus. Setelah itu terdapat store kursus. Store kursus ini berfungsi untuk memproses data kursus yang dipilih untuk ditambahkan. Nah, lalu terdapat function nilai mahasiswa untuk mengatur halaman nilai kursus. Setelah itu terdapat function delete untuk menghapus kursus yang dipilih oleh mahasiswa. Selanjutnya, pertemuan controller. Nah, di dalam pertemuan controller ini terdapat beberapa function. Yang pertama, di sini untuk mengatur tampilan awal pertemuan index.php di dalam pertemuan. Nah, index.php. Nah, di sini rancangan menu di dalam pertemuan. Setelah itu terdapat pula create.php. Nah, ini untuk membuat pertemuan baru. Tampilannya adalah, nah, ini merupakan rancangan tampilannya. Nah, setelah itu, nah, di sini function yang memprosesnya untuk menyimpan data pertemuan yang telah diinputkan oleh admin. Nah, ini merupakan proses penginputan pertemuan yang diinputkan oleh admin. Lalu di sini merupakan proses penghapusan pertemuan yang dilakukan oleh admin. Setelah itu, di sini merupakan proses edit. Nah, untuk menampilkan halaman edit. Nah, halaman edit dari pertemuan. Nah, di sini ini merupakan rancangan dari halaman edit. Nah, setelah itu di sini terdapat fungsi untuk memproses data untuk diupdate di dalam database. Nah, ketika kita ingin mengganti data yang lama dengan data yang baru, terutama dalam data pertemuan, nah, maka melalui function ini. Nah, lalu untuk routingnya, nah di sini saya susun routingnya sedemikian rupa. Nah, di sini untuk memanggil model, lalu di sini fungsinya untuk memanggil controller yang telah saya buat. Setelah itu, di sini merupakan berisi nama page dan di sini berisi nama aksi. Jadi di sini sudah masing-masing page dan masing-masing aksi yang ada di dalamnya. Nah, yang mana page ini terdapat pada tampilan view. Nah, di sini terdapat page out, lalu page admin, page kursus, page pertemuan, page mahasiswa, dan yang terakhir adalah page daftar kursus. Nah, jika dilihat dari programnya, demo programnya, atau webnya, maka tampilannya seperti ini. Nah, untuk yang dilakukan pertama kali adalah mahasiswa mendaftar. Nah, setelah mahasiswa mendaftar, berdasarkan nama, misalnya namanya adalah Samuel, lalu passwordnya, nomor telepon. Nah, berhasil daftar.
Kita login dengan mahasiswa yang tadi barusan mendaftar, baru mendaftar. Login. Nah, disinilah tampilannya. 0123 Samuel, password 123, nomor telepon 14045. Lalu ke menu kursus. Nah, di sini Samuel ingin mendaftarkan kursus. Nah, setelah itu, nah di sini telah tersedia beberapa kursus. Nah, jika kita pilih Arab, kita daftar. Nah, maka terdapat tampilannya. Nah, ketika kita cek nilai, nah di sini belum ada nilai yang tertera karena belum diinputkan oleh admin. Kita kembali. Ketika Samuel ingin mengganti password ataupun NPM, dapat diedit profil. Nah, di sini edit profil, jika diganti misalkan dengan nama panjang. Nah, simpan. Nah, maka akan tertera data yang baru. Lalu logout. Kita menuju ke login admin. Kita login sebagai admin. Login. Nah, di dalam data admin belum ada Samuel. Nah, bagaimana caranya Samuel bisa terdata di dalam data data mahasiswa? Maka kita masuk ke dalam manajemen data kursus, manajemen pendaftaran kursus maksud saya. Nah, lalu di sini Samuel harus diverifikasi terlebih dahulu supaya masuk ke dalam data mahasiswa. Kita klik verif. Nah, berhasil verif. Lalu kita masuk ke tampilan awal. Nah, di sini langsung muncul data dari Samuel yang barusan mendaftar. Nah, setelah itu kita sebagai admin juga dapat mengatur kursus, pendataan kursus. Nah, di sini terdapat dua kursus. Nah, saya ingin menambahkan kursus baru. Spanyol, simpan. Nah, maka akan tertampil kursus baru Spanyol. Lalu saya ingin memberikan penilaian. Nah, ketika admin memberikan penilaian, tambah pertemuan, pilih ID daftar. Nah, untuk sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu ID daftar dari mahasiswa karena ini berdasarkan ID daftarnya. Nah, untuk Samuel memiliki ID daftar 9. Nah, saya beri nama pertemuan 1. Pertemuan 1 dengan nilai 78. Simpan. Nah, maka akan tertera 123 bahasa Arab pertemuan 1 78. Jika saya ingin mengganti nilainya, maka akan berubah menjadi nilai 100. Nah, lalu Samuel juga dapat melihat nilainya. Login terlebih dahulu untuk Samuel. Nah, login terlebih dahulu. Lalu kursus, cek nilai. Nah, untuk pertemuan 1 nilainya 100. Jika kita nanti menambahkan lagi sebagai admin, pertemuan 2 dan seterusnya, maka di sini juga akan tertampil. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya terkait proyek ini, proyek praktikum basis data dengan judul Sistem Informasi Pendaftaran Kursus. Bahasa kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.